Ini Kak Nora, ini penggemarmu semua nih di sini nih Kak Nora. Tahu nggak yang beli siapa namanya? Ciring. Kak Tahu Nora kan? mau naik, Kak Nora mau naik aku turun. Alah itu kan kamu itu langsung turun nanti naik. Kak Nora itu nggak mau naik. Cuman gitu-gitu. Mau? Kak Nora Coba mau naik ya kan Kak Nora? coba dijawab sama Kak Nora nggak? Kak Nora mau naik nggak? Aku turun Kak. Ih, siapa lo mau manggil-manggil Kak Nora? Tuh Kak Nora bilang apa? Bilang apa Ih tuh? temen aku ya Kak Nora itu. Itu bilang apa tuh? Bilang apa dia? Nora dibawa aja. Oh, bener yang mana? Bener Mister Z atau Kak Miss Nora Mister? itu kawan aku. Nanti kalau aku ke Bali kita mau foto-foto sama Bukan. Mbok Nora Jeki aku. dibawa aja. Nah, ini loh jawabannya bener Mister Z atau Miss Mescer. Kalau Kak Dora mau naik, aku yang turun. Aduh, Alia Alan. Mister G saya selalu Kak Mecer juga hadir. suka sama Kak Nora. Semangat ya Kak Nora ya. iya saya undang dulu. Aku tuh Iya. mau dengar suaranya. Suaranya enak sekali. Mana sih? Iya, suaranya juga bagus itu Mister Z, bisa nyanyi itu Kak Nora. Ayo, aku mau Kak Nora. Walaupun sekejap saja lah, sedetik aja lah. Yang penting naik sedetik. Dah nih sedetik bayangin coba sedetik. Berarti Mister Z betul-betul. Kan? Oke, langsung nih Kak Nora. Selamat Aduh, malam kakakku. selamat malam semuanya. Sorry, lagi batuk, lagi flu, parah banget. Oh, Selamat malam ini Kak Nora. ya, Malam. yang sampai di komen ini batuknya sembuh. Iya, jadi dari kapan ya? Kapan udah semingguan ini batuk nggak sembuh-sembuh, Mister Z. Ya, Makanya Nora mending di bawah aja ngedengerin. Tapi betul. poin yang paling penting untuk Nora sampaikan, berantas pembuli itu penting banget ya, biar generasi kita itu nggak ikut-ikutan seperti yang sedang ramai sekarang ini. Itu aja sih. Betul sekali ya. Anti bully ya, Kak Nora ya. Anti dan Nora ini memang suka ngelayanin pembuli, Mister Z, karena kalau nggak dilayanin alias nggak dilawan, mereka ini makin menjadi-jadi gitu loh. Nah, kan harus dilawan, jangan dibiarkan. Ya, harus. Nah, oke. Saya setuju lah. Silahkan teman-teman yang mau menyapa-nyapa, mau ngobrol sama Kak Nora, yang mau minta nyanyi, yang penting jelas ya, yang penting jelas ya, itu boleh. Silahkan. Kalau Share, ny- share. kalau nyanyi, mohon maaf, suaranya lagi sumbang ini. Ya. Aha, share silakan share. Kenapa? Oh iya Kak Nora, aku kan lagi ngangkat yang kasus itu. Jadi kita sama-sama support ya Kak Nora Iya, ya, buat Bali yang lebih baik toh. iya, iya, harus itu Kak. Terutama yang pembulian ini loh. Apalagi Iya. kalau kalau si pembuli ini banyak memiliki followers ya. Itu kalau tidak digunakan dengan baik followersnya malah jadi bumerang gitu. Iya, benar. Aku setuju. Karena kalau pembuli itu banyak followersnya, ibaratnya dia menciptakan pembuli-pembuli mini di bawah dia. Ya, ternaknya nanti makin banyak. Iya, beternak dia, beternak pembuli. Luar biasa. Bisa bisa disebut pembuli itu juga kayak teroris tau Kak. Oh iya, itu pembunuhan karakter soalnya, Kak Nora. Ya, mental dulu kan dia jatuhkan. Kalau mental nggak jatuh, nanti mereka gunakan fitnah dan terus meneror gitu. Dan Benar. kenapa Nora bisa bicara kayak gini? Karena Nora memang sering dibully gitu. Kak Nora ini adalah survivor, ya Kak Nora ya. Betul, Survivor bullying. betul. Mungkin Kak Nora mau cerita, mungkin gambaran besarnya aja nggak perlu detail gitu. Survivor sampai di tahap apa sih Kak Nora survive dari bullyingnya itu gitu. Separah apa gitu loh pas dibully itu Kak. eh Ya, jadi kan dulu itu, ini jujur-jujuran aja ya. Dulu itu Nora itu kan ngefans sama terdakwa ya. Dulu Ya. banget. Semasa Nora belum menikah sama Jering ya. Nah itu Nora itu selalu
ya selalu ngefans lah dengan sosok beliau ini yang sedang jadi terdakwa gitu. Selalu norak lulukan gitu. Lambat laun pas pacaran sama Papi Jering itu mulai disadarkan. Ya intinya nggak bagus lah, intinya sosok beliau ini nggak bagus gitu. Nah dari situ Nora penuh perlawanan, jadi ribut sama Papi Jering untuk Nora membela terdakwa, Papi Jering nggak gitu, karena memang nggak suka. Nah nggak lama kemudian Papi Jering dan terdakwa ini ribut di sosial media gitu kan, ribut di sosial media itu cukup rame dan cukup keras juga gitu. Untuk masalahnya kalau nggak salah Papi Jering tuh nggak suka kalau terdakwa ini terlalu flexing gitu dulu. Nah tiba-tiba Nora yang kena serang. Jadi ya mungkin di sini sebagian paham ya kalau terdakwa ini kalau ribut pasti seakar-akarnya dibawa gitu ya. Oh. Jadi Nora itu dikata-katain apa ya, dikata-katain simpanan, mohon maaf, lonte, ani-ani, ya kayak gitulah. Wow. Ya di situ sempet kayak sedih juga ya, ibaratnya Nora itu ya bisa dikatakan Nora itu pengagum dia, tapi ternyata Nora dibukakan mata Nora oleh pengagum Nora juga gitu, dalam arti oh, dulu saya kagum loh sama orang ini, kok sekarang ternyata dia bisa ngebully saya gitu, padahal itu masalahnya dengan Papi Jering gitu. Harusnya kan kalau punya masalah ya head to head aja, Papi Jering sama terdakwa gitu, nggak perlu membawa Nora gitu. Untungnya di situ ada Kak Fitri yang membantu untuk untuk mendamaikan waktu dulu itu gitu. Dan Nora di situ udah tahap depresi Kak, udah mau bunuh diri karena nggak kuat, karena banyak pembelanya dia itu yang ikut-ikutan, jadinya ikut-ikutan ngata-ngatain Nora yang kurang pantas gitu. Dan dulu itu Papi Jering sampai buka sayembara 1M untuk membuktikan jika benar kalau Nora itu simpanan yang disebutkan. Sampai sekarang pun tidak terbukti. Gitu. Ya dari situ mentalnya Nora udah kayak mulai makin down lagi gitu, karena banyaknya serangan dari fansnya gitu loh Kak. Bukan karena takut ya, bukan takut, tapi di sini lebih kayak ngerasa terancam aja gitu. Takutnya orang pada percaya dengan tuduhan yang belum tentu fakta gitu. Ya segitu dulu sih Kak, mungkin bisa ditanggapi dari ceritanya Nora ya. Mantap, thank you Kak Nora sudah sharing. Jadi yaitu Mr. Z, Kak Nora ini adalah survivor dari tuduhan-tuduhan dari terdakwa yang tidak terbukti sampai detik ini. Jadi sudah masuk pembulian, dan itu yang Kak Nora sampaikan itu realistis. Itu kalau ada dari tadi ini udah keblok kayaknya orangnya, dari tadi bilang kok Kak Nora ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan, kamu tuh berarti nggak ngikutin dari awal. Kak Nora udah ceritain loh dari ujung pangkalnya, dari awalnya ngefans sampai akhirnya kayak Kak Nora sendiri jadi korbannya dia gitu. Bahkan sampai di tahap tadi itu loh, mau jam sampai mau mengakhiri hidup itu kan udah parah tahap bullying yang menyerang mentalnya itu. Ya, mohon maaf kalau Nora ini ya, kalau Nora pegat dulu obrolan ini. Ada yang bilang kok Kak Nora ikut-ikutan. Sebenarnya bukan ikut-ikutan Kak, karena kan tadi Nora bercerita ya, dan Nora masuk ke room ini juga diundang gitu. Jadi Nora Nora bercerita aja gitu. Gimana dampak terkait bully itu sangat fatal gitu loh. Sampai ini Nora jujur saat Papi Jering ribut sama terdakwa ini bisa 1 minggu Nora nggak makan loh. Stres di kamar terus, Nora mengurung diri, Nora nangis sampai Papi Jering tuh jengkel. Dia ambil HP-nya Nora, dia mau banting karena Nora terus-terusan buka sosmed alias buka sosial media, ngelihat banyaknya orang mencaci maki Nora karena giringan yang terjadi waktu itu dari terdakwa gitu.
Ini langsung loh teman-teman, ini langsung. Apa yang disampaikan Kak Nora itu fakta, nyata, dan dialami oleh yang bersangkutan. Mr. G, Ya, aku malah ingat Bang Jering bilang gini, ya kan sering ribut sampai katanya sampai mau apa tuh pakai pisau segala lagi, lempar pisau segala lah, ya bener nggak kan Nora? Nah, Bener banget waktu itu. Jadi waktu Nora melempar pisau ke Papi Jering itu gara-gara Nora ngebelain terdakwa gitu. Karena Papi Jering itu eh, ngomong terdakwa ini nggak intinya buruk lah. Terdakwa ini bukan contoh yang baik kayak gitu. Terus ya, jadi Papi Jering itu dari awal sudah feeling kalau terdakwa ini memang nggak bagus untuk dijadikan panutan. Tapi waktu itu Nora kan masih awam ya dan masih buta, kayak Nora selalu lihat beliau ibu yang hebat gitu, kayak Nora dibutakan oleh itu loh. Jadi ngelihat sosok seorang ibu yang kuat, yang hebat, bisa menghidupi ketiga anaknya dengan tegas, dengan baik gitu, yang Nora lihat ya. Nora itu sampai tidak terima ketika Papi Jering itu tidak senarasi sama Nora. Jadi ketika Papi Jering tidak senarasi sama Nora, Nora di situ naik pitam, langsung Nora lempar pisau Papi Jering gitu. Untungnya tidak kena gitu. Itu bayangin ya, terdakwa ini ada di Jakarta, Nora dan Jering itu di Bali. Efek negatif ini tuh sampai bisa bikin Nora dan Jering itu ribut. Nora membela terdakwa, Papi Jering kontra gitu. Gila nggak itu? ya, Berarti kayak virus corona ya, Kak? Ya, mungkin bisa disebut kayak ini kali ya, Lucifer effect kali ya. Ya, kayak virus berarti. Jering apa bilang begini Mr. G, ini satu orang aja gue susahnya minta ampun dilurusin, apalagi Benar. yang kalau jutaan itu dia bilang gitu, makanya satu ini aja udah susah. Satu untuk menyadarkan satu orang itu, dulu Nora disadarkan sama Papi Jering itu masih terus-terusan melawan loh. Sampai akhirnya Nora sadar itu ketika terdakwa akhirnya bisa menghina Nora dengan mengatakan Nora itu simpanan, ya mohon maaf lonte kayak gitu loh. Itu Nora baru tertampar kayak wah, bener juga yang dikatain Papi Jering ya, ternyata gitu. Ini kayak asal bunyi aja ini gitu loh. Dan sampai buka sayembara pun tidak ada fakta yang terbuka kalau Nora sesuai yang dibicarakan oleh beliau itu, Kak. artinya aspun ya, aspun Kan ya. Nora ya, itu pendukungnya aja yang di sebelah udah terbukti tuh ada yang bela mati-matian tapi malah kena tuduh sama terdakwa di DM Oh ya. marah-marahin. Karena Nora masih sopan loh nyebutnya beliau gitu. Iya, soalnya kan mau nggak mau beliau memang kalau dilihat umurnya jauh lebih tua dari Nora ya, Kak ya, karena Nora kan 30 gitu. Dia Wah, 39. Nora itu anak saya usianya. Kalau Iya, dulu Mr. Z. dulu kan bullying ini yang paling terbesar adalah di Korea dan di Cina ya. Kalau saya Ya. lihat sekarang pembulian terbesar adalah di Indonesia. Tercinta Betul. kita, kayak gitu. Makanya saya jujur Bapak semuanya di sini. Kadang anak saya curhat gitu ya, kalau mami aku digini gini, lawan. Sekali dua kali kalau temen kamu gitu dilawan, jangan diamkan saja. Iya, Gitu. Makanya alhamdulillah anak saya mentalnya tuh kuat gitu. Oke. Jadi kalau anak saya dalam dunia real dibully, dilawan kalau anak saya. Oke, Sela. Ini ada Bu Nona. Silakan Bu Nona langsung nih cakap-cakap sama Bu Nora, sama Mbak Nora. Silakan Bu Nona. Halo Mbak Nora, salam kenal. Halo Luar Ibu biasa. Nona. Siap, Salam siap. kenal Ibu. Saya lumayan ini juga ngikutin apa Bang Jering di situ karena saya lihat juga beliau adalah aktivis ya. Jadi Mbak Nora Benar. sebagai orang yang dampingi di sampingnya luar biasa. Saya salut dengan
idealisme dan pendirian. Akhirnya rebel-rebelnya zaman COVID dulu terbukti sekarang semuanya ya. Benar. Terima Apa yang kasih. Terima ditentang kasih, Ibu. satu Indonesia, bahkan ditentang satu dunia bahwa dia betul-betul tidak mau divaksin, itu ya benar, sudah sekarang terbuka semuanya. Tapi ya mantap sudah. Saya berharap Bang Jering selalu menjaga dia punya idealisme, dan Mbak Nora juga menjadi Ibu. aktivis yang memperhatikan Bali. Nah, saya lihat di situ yang seperti disampaikan Mbak Mercer bahwa yang sekarang memang kasus bullying ya, tapi saya juga melihat ada 2 kasus besar yang sekarang harus diperhatikan orang Bali, terutama aktivis-aktivis, bahwa selain yang bullying itu karena internal kampus, lalu yang kedua adalah pemanfaatan dunia usaha oleh Rusia. Nah, itu kan lagi konflik besar itu. Konflik besar. Nah, itu jadi terbuka, yang selama ini sebenarnya jadi rahasia umum ya, bahwa warga Bali sendiri aja susah loh mau buka usaha, punya tanah juga banyak yang dijualin. Habis itu sekarang malah ada orang Rusia banyak sekali, satu orang punya usaha di mana-mana, padahal kita tahu bahwa ada aturan PMA, penanaman modal asing, itu sudah memperberat orang asing untuk bisa berusaha di Indonesia. Bukan memperberat mereka supaya tidak menjadi investor, tapi memperberat mereka supaya ada keseimbangan antara orang kita sendiri bisa berusaha dulu di tanah kita, sejahtera dulu, baru orang asing. Gitu. Ini orang asing, saya lihat mereka buka kafe yang itu tuh lagi viral sekarang, Rusia versus Rusia. Mereka di mana-mana buka kafe sampai berapa bahkan sampai ini nih mafia Rusia turun tangan tuh. Nah, kok bisa jadi seperti itu? Semoga nanti Mbak Nora dengan Bang Jering bisa memperhatikan itu, sama Bunda Niluh Jelantik ya, sebagai aktivis yang sekarang sudah jadi senator. Semoga ada penindakan lah di situ. Kalau masalah bullying, saya rasa sampai sekarang kita semua Indonesia sedang melawan itu ya, cuma belum ada hukum yang tegas. Memang terhadap anak-anak hanya sebatas perlindungan anak. Lalu kalau memang terjadi di sekolahan, akhirnya dikembalikan lagi ke sekolah. Sekolah lagi harus berhadapan dengan pihak sekolah dan komitenya. Biasanya juga nanti ada perlakuan yang berbeda terhadap siapa. Kalau orang miskin yang dibully kadang tidak terlalu mendapat perlakuan yang adil. Ada kalau misalnya anak pejabat, anak orang kaya dibully, maka biasanya lebih cepat, lebih gercep gitu ya. Indonesia masih seperti itu. Bagaimana lalu undang-undang pidana kita juga masih kurang tegas mengatur tentang itu. Ya semoga KUHP yang baru ini adalah ke sana. Iya. Ibu maaf Nora potong ya. Bagaimana kalau Indonesia ini punya peraturan siapapun yang bully itu ditembak di tempat gitu. Agak nggak, maksudnya ini udah tahu pembuli gitu, kayaknya kan itu agak susah gitu sembuhnya ya, watak-watak pembuli ini. Mungkin Indonesia kalau punya punya tatanan kayak dia pembuli langsung tembak di tempat gitu. Jadi kayak udah mati satu, udah ada mati lagi gitu. Menurut Ibu ini terlalu keras nggak untuk Indonesia kalau ada hukuman tembak di tempat untuk seorang pembuli gitu? Agak ekstrim sih sebenarnya. Soalnya begini, bullying ini kan baru mulai naik, diangkat itu kan 10 tahun belakangan ini. Nah, setelah munculnya banyak peristiwa-peristiwa di mana anak-anak kecil terus kena juga pengaruh dari K-pop itu, di mana artis-artis mereka dibully, terus ada yang sampai berujung pada bunuh diri. Sebenarnya kan Indonesia ini kita ditanamkan mental yang kuat dari dulu. Bahkan media pun membiasakan bullying. Coba kita ingat-ingat tuh Rina Nose, Tukul Arwana. Mereka saja membuli diri mereka sendiri loh. Rina Nose itu kan dari nose itu dari hidung toh. Nah, dari kekurangan yang dijadikan kelebihan. Lalu Tukul Arwana, lalu banyak sekali kita punya pelawak-pelawak yang punya kekurangan, ternyata kekurangan itu yang jadi kelebihan. Mereka membuat bullying itu menjadi biasa-biasa saja. Jadi saya rasa kalau kita se-ekstrim itu, maka
kita nanti ada anggapan bahwa bangsa kita menjadi bangsa mental kerupuk. Harusnya kan semakin kesini mental kita semakin dikuatkan. Cuma bullying ini menjadi naik karena sejak ada teknologi yang sudah mulai maju, sudah ada sosmed dan lain-lain, sehingga orang mulai berpikir tentang menjaga nama baik, lalu body shaming sudah tidak boleh, bullying verbal tidak boleh, physically tidak boleh, lalu doxing sekarang sudah sampai ke doxing juga kan, menyebarkan illegal access, menyebarkan data-data pribadi di media sosial juga itu sudah masuk juga. Kalau zaman dulu kan tidak terlalu. Jadi imbas dari perkembangan teknologi sih. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau bertindak secara ekstrim, jatuh-jatuhnya ya itu kita punya tantangan terhadap mentality bangsa. Jadinya kalau kita semakin ya itulah. Jadi kita berpikir bahwa di satu sisi membuli itu adalah kalau secara sosial norma-norma agama itu dosa besar. Tapi kalau dalam bentuk hukum secara yuridis itu kesalahan, itu pelanggaran hukum berat. Apalagi kalau sampai menimbulkan kerugian bahkan sampai korban jiwa. Tapi di sisi lain kita juga harus bagaimana caranya untuk bisa melawan bullying ini. Ya mau tidak mau kita harus menguatkan mental. Nah itu. Ya, menguatkan mental dan tidak mengikuti sosok yang mungkin banyak followersnya tapi kerjaannya membuli. Itu salah satunya juga yang harus dihindari. Betul. Jadi menghilangkan akses dari seorang panutan ya yang biasa membuli. Karena ya seperti ini, si Nikita itu lumayan ngajarin ke pengikutnya bahwa maki-maki orang di media sosial, di TikTok dan lain-lain itu jadi hal wajar. Saya agak sakit kuping saya itu dengar-dengar orang sudah mulai ngomong anjing, babi, bajingan, bangsat dengan enaknya gitu loh di media sosial, lonte dan lain-lain itu kan, aduh bahasa-bahasanya kelas rendahan ya, kelas rendahan. Bahkan banyak sekali orang yang tidak harus duduk di dunia pendidikan, tapi mereka masih menjaga tutur katanya. Tapi kalau sudah pegang HP, nonton-nonton seperti itu, mau tidak mau mereka akan terikut. Dianggap itu hal wajar, padahal tidak ada wajar-wajarnya itu. Nah, karena terlalu diwajarkan, dan kalau misalkan ada orang yang membuli, terus yang korban bully ini speak up, pasti si pembuli itu akan mengatakan baperan. Nah, kata-kata yang seperti ini makanya dibuat oleh orang-orang tuh kayak biasa aja, itu bukan bulian, kayak gitu loh Bu. Iya kan? Betul. Nah itu nanti kalau soal penghukuman atau konsep-konsep penghukuman yang wajar itu kayaknya ke Prof. Emran itu. Ya, Mr. Zia. Ini Prof. Emran ini adalah Prof di bidang pidana. Beliau ini sama dengan Mr. Z, beliau berdua adalah ahli-ahli di bidang pidana. Kalau saya lebih ke keperdataan, Mbak Nora. Cuma ya, saya juga sering menangani kasus pidana juga. Ya, Nora sering banget ke roomnya Mr. Z. Nora itu pokoknya stay di bawah, dengerin sambil belajar, dapat ilmu baru, dapat ya dari Mr. Z. Nora banyak dapat ilmu, sharing sih, kayak mendengar gitu loh. Oh begini dari kacamata si A begini, dari kacamata si B begini, makin ada ilmu gitu. Nah, terima kasih. Itu bukan suatu pujian tapi kenyataan loh ini. Terima kasih Kak Nora.